Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kami. Di sini kita akan bahas dengan ringan dan jelas tentang sistem pemungutan pajak dan asas-asasnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Yernisa. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem pemungutan pajak. Materi ini penting banget, apalagi buat kamu yang ingin paham bagaimana negara mengelola pajak dari rakyatnya. Yuk kita mulai. Pernahkah kamu bertanya, dari mana pemerintah membiayai pembangunan jalan, pendidikan, atau layanan kesehatan? Yap, dari pajak. Tapi gimana sih sebenarnya cara pajak itu dipungut? Sistem pemungutan pajak itu adalah cara atau mekanisme yang digunakan pemerintah untuk mengambil pajak dari masyarakat. Ada 4 sistem utama yang dikenal di dunia dan di Indonesia. Yang pertama ada Official Assessment System, di mana Official Assessment System ini pemerintah menghitung dan menetapkan berapa pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak itu bersifatnya pasif, jadi hanya membayarkan dari ketentuan-ketentuan tersebut. Sistem ini pernah digunakan pada masa kolonial. Yang kedua, ada Soft Assessment System. Di sini, wajib pajak menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajaknya sendiri. Jadi, pemerintah itu tugasnya hanya mengawasi. Sistem ini dipakai di Indonesia sejak tahun 1983. Yang ketiga, ada Withholding System, di mana withholding system ini pajak dipotong langsung oleh pihak ketiga, seperti perusahaan atau bendahara pemerintah. Contohnya adalah potongan PPh 21 dari gaji bulanan karyawan. Yang keempat, ada Semi Self Assessment System, di mana wajib pajak itu menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan, tetapi tetap harus menunggu penetapan dari pemerintah. Sistem ini pernah digunakan di Indonesia pada sebelum era reformasi perpajakan. Jika kalian bertanya, Indonesia saat ini menggunakan sistem pemungutan pajak apa? Saat ini, Indonesia menerapkan 2 sistem sekaligus, yaitu Self-Assessment System sebagai sistem utama untuk perpajakan dan Withholding System untuk pajak tertentu seperti PPh 21 dan PPN. Dari pembahasan mengenai jenis sistem pemungutan pajak, yang harus diingat adalah pemungutan pajak itu nggak bisa sembarangan. Harus ada asas atau prinsip yang jadi pedomannya. Jadi, asas-asas pemungutan pajak itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada asas yuridis, di mana pemungutan pajak itu harus punya dasar hukum yang jelas. Jadi, sistem pemungutan pajak itu bukan hanya sekedar sistem yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pasti ada landasan yang jelas untuk memilih sistem pemungutan pajak tersebut. Yang kedua, ada asas ekonomis, di mana pajak itu tidak boleh membebani perekonomian rakyat. Jadi, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian rakyat. Yang ketiga, ada asas finansial. Pajak jadi sumber utama pendapatan negara. Yang keempat, ada asas keadilan. Pajak dibayar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima, ada asas kebangsaan. Warga negara Indonesia tetap wajib pajak, walaupun tinggal di luar negeri. Yang keenam, ada asas teritorial. Siapapun yang berpenghasilan di Indonesia wajib membayar pajak. WNA yang tinggal di Indonesia dan berpenghasilan di Indonesia harus tetap membayar pajak. Yang terakhir, ada asas domisili. Kewajiban pajak ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Pajak itu bukan sekadar kewajiban, tapi wujud kontribusi kita membangun negeri. Yuk, pahami sistemnya, kenali asasnya, dan jadi warga negara yang taat pajak. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan tadi bisa bikin kamu makin paham dan peduli tentang sistem perpajakan di Indonesia. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap semangat belajar dan jadi generasi sadar pajak.